Selamat siang atau selamat sore, selamat pagi, selamat malam, dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, kali ini saya akan melakukan sebuah requestan. Eh, Sebenarnya saya tidak diminta secara pribadi, cuman bagaimana ya, saya melihat keadaan di video yang bersangkutan, komentarnya maksudnya ya. Eh, saya merasa saya harus melakukan hal ini dan saya sudah mendapat izin dari pihak pemilik video, yaitu bisa dilihat di sini, Disney, copyright of Disney 2021. Dan penggunaan video ini terlindungi dalam perundang-undangan 1976 fair use ya. Karena saya tidak menggunakan ini untuk, saya tidak mengambil kredit atas video ini dan saya tidak meraup serupiah pun dari video ini gitu. Maaf, saya sambil ngerokok ya. Ya, jadi kali ini saya ingin mengadakan semacam versi komentari dari pentas saya bulan lalu. Ini rekamannya 15 Februari ya, meskipun upnya 21 Maret kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Dimana sepertinya karena platformnya Disney ya, jadinya banyak orang yang tahu tapi pada males nonton karena ya Indonesia tidak hanya orang Jawa begitulah. Jadi saya di sini akan mengadakan semacam nobar bareng dalangnya begitu, uh, supaya teman-teman mungkin yang dari etnis lain, suku lain, atau dari orang Jawa tapi mungkin tidak paham, uh, yang sudah modern banget lah maksud saya, itu tidak paham terhadap maksud dari wayang atau bahasa di wayang gitu. Saya lakukan video ini. Awalnya saya sebenarnya ingin membuat video ini dalam rangka evaluasi dan kritik pribadi, tapi sebenarnya saya sudah take video ini 3 kali dan pembahasannya jadi terlalu banyak ya. Jadi silahkan kalau misalnya ada teman yang tahu wayang terus ngelihat video Disney saya, wah elek kayak wayangannya gini, elek yang gini gitu, silahkan, saya membuka pintu kritik sebesar besarnya, tapi mohon dikomentari di video saya yang ini karena supaya saya bisa langsung dapat ping notifikasi, bisa saya baca begitulah. Karena kalau di komentarnya, seksi kolom komentarnya channel Disney kan, saya mungkin tidak dapat notifikasinya begitu. Itu intronya ya untuk maksud dari video ini, dan sedikit bintang ya, bintang maksudnya sih kafeat begitu. Kalau teman-teman yang ngerti wayang dan ngelihat wayang yang saya pegang itu bukan tokoh dari, misalnya saya nanti memakai Prabu Siaji itu dengan wayang Rahwana atau Tosomuko begitu. Nah, itu karena saya membawa wayang sahabat sendiri nih, rekamannya di Museum Wayang. Terima kasih Museum Wayang, pihak Museum Wayang, Pak kok kalau kesupen asmane, Pak Mardi ya, Pak Sumardi, dan kawan-kawan Pak Sumardi yang sudah membantu, Bu Hesti juga ya, pemilik penanggung jawab Museum Wayang begitu. Saya membawa wayang sendiri, dan koleksi wayang saya itu bukan yang paling lengkap lah. Saya punya sekotak, tapi sekotak coron dusun, jadi tidak sampai 200 buah, dan
Itu kalau cara sekarang dibilang lengkap, tapi kalau cara zaman dulu itu dibilang lengkap. Kalau cara sekarang saya tadi bilang apa ya? Kalau cara sekarang dibilang kurang lengkap, tapi kalau dulu itu dibilang lengkap sudah gitu. Cukuplah untuk melaku gitu pagelaran wayang yang berjalan. Jadi itu sedikit caveat. Jadi ada beberapa tokoh di sini yang memang saya tidak memakai wayang bakunya begitu, karena memang saya tidak punya. Eh, Sebelum saya masuk ke video, nanti akan saya beri timestamp kapan saya akan putar pagelarannya, dan saya akan memberikan komentarinya. Atas komentari langsung saya akan memberikan konteks dari lakon Sri Tanjung ini. Sebenarnya lakon ini kalau umumnya ini diberi judul Baladewa Mukswa ya, karena peristiwa besarnya itu sebenarnya paling besarnya itu adalah moksanya Prabu Baladewa atau Balarama. Saya daripada terlalu panjang nanti, saya cuma mau bilang ke teman-teman saja yang belum paham cerita wayang, yang masih awam, tolong digunakanlah Indonesia berliterasi begitu, embel-embel Indonesia berliterasi tolong dipraktekkan begitulah. Mohon melakukan riset mandiri atas apa itu cerita Mahabharata ya. Tetapi saya di sini akan memetik, menjelaskan sedikit episode Mahabharata yang berhubungan dengan lakon ini ya. Karena lakon ini tidak ada di Mahabharata yang baku dari agama Hindu atau dari India begitu. Setahu saya ya, karena sebenarnya di India sendiri banyak sekali versi, tapi dari beberapa versi India yang saya ketahui belum ada lakon ini. Belum ditemukan lakon ini ya. Jadi di puncak Mahabharata yang terdiri dari 18 bab itu ada perang namanya Baratayuda, di mana perang itu melibatkan pihak Pandawa dan pihak Kurawa yang sebenarnya masih sepupuan ya. Lalu singkat cerita, Pandawa menang, Kurawa habis total. Kecuali kalau ada versi di mana ada 2 Kurawa yang tidak terjun, jadi mereka masih berdamai dengan Pandawa karena mereka punya idealisme sendirilah. Tetapi umumnya Kurawa habis total, dan Pandawa menang, tapi menang pun itu tidak dengan tragis ya, karena ada hampir semua dari putra Pandawa itu tumpes tapis, kalau tidak dalam perangnya itu ya setelah perangnya dibunuh di episode Aswatama Nglanda atau Aswatama menyusup ke perkemahan Pandawa begitu dan membunuh putra-putra Pandawa berserta istri-istri Pandawa, beberapa istri Pandawa kecuali Drupadi. Lalu setelah peristiwa Baratayuda itu, para Pandawa berhasil menduduki kembali Hastina, dan para raja-raja, sebenarnya para raja-raja di negara-negara lain yang membantu Pandawa itu dengan sukarela, karena mirip seperti kepercayaan mati syahid di peperangan ya. Jadi mereka percaya kalau misalnya mereka meninggal atau gugur di medan laga Baratayuda itu ya mereka bisa menemukan ketentraman di kehidupan selanjutnya begitu. Dan raja-raja yang masih hidup itu juga mendukunglah para Pandawa karena mereka telah melakukan tirakat yang sangat, meskipun mereka bangsawan ya, kan Raden Yudhistira, Raden Bima, Raden Arjuna, Raden Nakula, Raden Sadewa, tetapi mereka melakukan tirakat yang gila. Kok manusia kok bisa kuat ya melewati rintangan sebanyak itu selama hidupnya gitu, dan semacam balas budi lah. Tapi setelah Pandawa akhirnya beberapa puluh tahun itu menguasai Hastina, sebenarnya ada yang bilang beberapa tahun saja, ada yang bilang beberapa puluh tahun saja, mereka akhirnya ingin kalau dalam kepercayaan Hindu itu biksuka ya, jadi ketika usia sudah tua, mereka daripada kematian menjemput, mending kita sambut kematian itulah. Itu di kepercayaan Hindu ada semacam seperti prinsip seperti itu, konsep seperti itu. Jadi mereka bertapa di hutan, dan itu adalah lakonnya sendiri. Kalau di Jogja ada yang bilang Pendowo Mukso, ada yang bilang Pendowo Obong, itu versi Mbah Singku Cermo Sutarjo dalam Sepuh Jogja. Tapi intinya mereka sudah meninggal secara sempurna lah
secara husnul khotimah dalam kepercayaan Islam. Lalu digantikan oleh cucu dari Arjuna, yaitu Prabu Parikesit. Ini kebetulan wayangnya ada di sebelah sini. Saya tancapkan di sini supaya memudahkan saya mengambilnya dan tidak terlalu numpuk-numpuk gitu di tempat meletakkan wayang di sebelah kanan. Dan itulah background dari dunia Sri Tanjung. Mari kita langsung saja kita nonton bareng. Nah, ini pagelaran dibuka dengan Ayah Angleng ya, karena saya itu meskipun berulang kali ngedalang padat atau ringkas itu, saya selalu sertakan mantra Ong awik nam asto nama, begitu. Jadi saya selalu menggunakan mantra itu, dan itu mantra yang khas di gaya Jogja. Bukan, itu sebenarnya mantra dari agama Hindu dan di gaya-gaya lain juga dikeluarkan, tapi khas gaya Jogja itu wajib kalau pagelaran semalam suntuknya itu membaca Ong ilahing awik namastu namas hidam gitu. Kalau di gaya lain kan ada yang melakukan seperti itu tapi tidak diwajibkan gitu. Kalau saya meskipun tidak semalam suntuk pun, mau semalam suntuk atau tidak semalam suntuk, saya tetap membaca Ong ilahing awik namastu namas hidam. Tapi karena tuntutan durasinya ini salah satu durasi terpendek di track record saya begitu, jadi saya tidak membacakan sebagai dalang, jadi diwakilkan oleh sinden. Ini sebenarnya bukan iringan buatan saya, ini buatan Pak Bono kalau tidak salah. Beliau adalah komposer gamelan untuk wayangan dari Surakarta yang sangat legendaris. Matur nuwun Pak Bono, sampun damel karya-karya ingkang wah jos saestu. Kita apresiasi. Lanjut. Nah, di sini tadi kita lihat dua gunungan ya, sering disebut gunungan. Jadi gunungan itu yang bentuknya seperti ini. Itu sebenarnya kalau di wayang itu fungsinya seperti dalam pertunjukan panggung teater, itu seperti tirai. Pembagian babak, act 1, act 2, act 3 gitu. Kalau di wayang ada istilah patut 6, patut 9, patut menyuro gitu. Nah, ini adegan pertama di Kerajaan Puruboyo. Prabu Siaji ini menerima kedatangan, bukan kedatangan ya, tapi memang sudah ada di situ ceritanya, tapi menerima masuknya Sri Tanjung ke ruangan pribadinya untuk bertanya. Sri Tanjung penasaran gitu, di mana ayah saya Raden Nakulo. Jadi Sri Tanjung ini adalah secara silsilah dia itu putri dari Pandawa nomor 4. Jadi Pandawa itu kan 3, ada 5 jumlahnya. 3 itu dari ibunya itu Dewi Kunti, 2 kembar, yang terakhir itu maksudnya yang termuda itu dari ibu Dewi Madrim, kembar. Dan Sri Tanjung ini lahir saat perang Baratayuda sedang berlangsung begitu. Jadi dia tidak ada kehadiran ayahnya saat lahir gitu. Jadi dia penasaran, dan ketika dia dewasa ayahnya sudah husnul khotimah begitulah, moksha begitu. Dan dia penasaran karena pada saat ini juga konteksnya di jagat wayangnya ya, Pandawa itu sudah jadi seperti legend gitu. Jadi kayak kabar tentang lelabuhan mereka dan kepahlawanan mereka itu sudah legend gitu di masa zaman Parikesit atau zaman Madya gitu. Di sini bilang dalam istilah teknis wayang gitu, zaman Madya atau zaman Parikesit gitu. Keparang matur ngarsanipun Koko Prabu Siaji. Ana apa Sri Tanjung Gage matura? Saderengipun kula ngaturaken gunging panuwun sampun ngeparengaken
Kang Yai ngeyup kamukten wonten ing Purubaya. Senajan wujud kula namung wanita, nanging kula badhe nyuwun pirsa sejatosipun Kanjeng Rama kula Raden Nakula kalian para Pandhawa samenika mapan wonten pundi Koko Prabu? Nah, itu pertanyaan Sri Tanjung. Mapan wonten pundi di mana? Dan apakah saya boleh bersatu dengan ayah saya dan para Pandawa? Aku bloko. Aku bakal kekurangan bolo. Ya. Nah, Wesi Aji ini sebenarnya tahu keadaan bapaknya itu seperti apa dan ngetahuilah, dan secara politik sebenarnya Wesi Aji juga cucu Pandawa, dia anaknya Gatot Kaca. Cuman dia itu detailnya kenapa kok dia bisa malah jadi membelot ke pihak Angkara Murka gitu, karena dia itu ya biasalah manusia ya. Ada nafsunya lah, dia mengikuti tuntutan nafsu daripada tuntutan budi pekerti atau apalah, moral lah, terserah mau disebut apa. Begitu, jadi dia itu ya, apalagi raja pada masa lalu, raja itu kan selain rajanya sebuah daerah, dia juga rajanya informasi begitu. Aku wis ngerti sejatine Nah, tapi Parikesit kan tadi saya jelaskan cucunya Arjuna. Arjuna juga salah satu dari kelima Pandawa itu. Dia takut bila Sri Tanjung mengetahui jati dirinya dan Pandawa itu di mana, dan ternyata Raja Hastina itu pada saat itu juga keturunan Pandawa. Jadinya dia bakal malah membelot ke Parikesit yang sebenarnya Wesi Aji ini tidak rela Parikesit jadi raja, karena dia merasa, oh saya lebih tua, saya keturunan secara silsilah Wesi Aji lebih tua daripada Parikesit, karena Parikesit itu keturunan Arjuna, anak nomor 3, sedangkan Wesi Aji keturunan anak nomor 2 gitu. Dan sebenarnya Wesi Aji juga mendapatkan kerajaan Purubaya itu sebenarnya juga pemberian dari ibunya Parikesit, karena ini sebenarnya menarik ya, kalau di kerajaan Nusantara kuno itu, dan juga ada kasus-kasus di mana ada ratu yang menguasai sebuah negara. Karena kalau ratu di bahasa Jawa kan gender neutral ya, tapi kalau di bahasa Indonesia kan ratu ya untuk perempuan gitu. Jadi kalau istilah Jawa kunanya itu rani itu raja, ra itu raja, ni itu perempuan begitu. Rani dikuasai oleh seorang rani begitu. Di mana entah itu karena si penerus laki-lakinya masih terlalu muda atau merasa belum siap menjadi raja, ya sudah dikuasai oleh ibunya. Ibunya itu membagikan wilayah kerajaan Hastina itu secara adil ke cucu-cucu Pandawa. Tapi ya serakah sendirilah Wesi Aji gitu. namamu ono ngendi? Sri Tanjung. Oh ya, dan ini sedikit konsep di wayang ya. Jadi Hastina itu kalau di versi Mahabharata ya terletak di India, tapi kalau di versi wayang kan diimajinasikan terletak di Pulau Jawa begitu. Jadi Pulau Jawa itu bayangkanlah kerajaan pusatnya itu Hastina pada masa itu ya, Hastina, lalu dibagi-bagi jadi negara bagian. Nah, negara bagian si Aji ini ya Purubaya itu. Nah, jadi Wesi Aji membuat tipu muslihat kepada Sri Tanjung. Kalau kau ingin mengetahui, kau harus mencuri 2 pusaka ampuh bagiku, yaitu Nenggala dan Pulanggeni. Nenggala dimiliki oleh Prabu Baladewa, sedangkan Pulanggeni adalah pusaka Hastina begitu.
Oke, kita skip beberapa detik, 10 detik. Nah, ini fungsi kayon yang tadi saya bilang seperti tirai di panggung teater. Itu tadi saya kan ini kayonnya ke kiri, ke kanan, terus ditancepin lagi di sini, itu seperti tirai di panggung teater. Ganti tempat. Kalau zaman dulu mungkin tirai, kalau sekarang kan udah ada listrik ya, jadi lampunya di matikan untuk setup adegan selanjutnya gitu. Nah, di situ tadi nanti saya post di Nah, ini dia Sri Tanjung sedang melakukan operasi ninja menyolong Nenggolo. Ya, ada wayang yang nyangkut, biasa itu. Nah, ini wayang Prabu Baladewa. Sebenarnya ada juga wayang pas Prabu Baladewa itu sudah tua, namanya eh, wayang Wasi Jolodoro atau Wasi Curigonoto begitu. Eh, Dimana ini sedikit latar ya, silakan riset sendiri ke sosok Prabu Baladewa itu seperti apa. Tapi dia itu kakaknya Krishna, kalau di kepercayaan Hindu disebut Balarama ya. Dia itu kakaknya Krishna atau Kresna atau Kresno. Bila Kresno kulitnya hitam, dia kulitnya bule, albino begitu. Baladewa itu. Uh, jadi pada saat perang Baratayuda, karena ada lakonnya sendiri, saya tidak akan terlalu detail. Karena satu dan lain hal, Baladewa memilih untuk tidak berpihak dan bertapa di pertapaan Grojogan Sewu. Dia sebelum bertapa itu dia dia mewariskan tahtanya ke anaknya dan dia hidup secara sederhana. Harta kerajaan yang memang milik kasnya personal Prabu Baladewa itu disumbangkan semua. Dia tidak sebenarnya kalau wayang Baladewa yang tua yang sudah bertapa bertahun-tahun di pertapaan itu, dia tidak memakai mahkota lagi, dia tidak memakai pakaian yang semewah ini, dia cuma pakai sorban dan jubah serta ya masih pakai sarung batik lah kalau istilahnya ya, atau kain batik begitu. Tetapi karena saya tidak punya wayangnya, saya pakai wayang Prabu Baladewa biasa aja. Karena memang wayang itu kan dibedakan dari atributnya ya. Nah, ini Baladewa kenapa kok bisa ketemu Sri Tanjung? Jadi di lakonnya yang utuh yang Semalam Suntuk itu, Prabu Baladewa itu sedang di pertapaan, tiba-tiba kedatangan Janurwendo. Janurwendo ini cucunya Kresna. Jadi Kak masih kalau sama Baladewa ya juga cucunya Baladewa gitu, cucu keponakan gitu. Dan Janurwendo ini atau Dworo kalau di gaya Solo, Janurwendo ini bekerja sebagai Perdana Menteri atau patihnya Parikesit, dan Parikesit menginginkan, oh saya butuh nasihat dari dari orang-orang terpelajar begitu yang sudah ahli di bidangnya, yang sudah tua, yang sudah paham ilmu lahir dan ilmu batin begitu. Jadi Janurwendo datang ke pertapaan Grojogan Sewu, memohon kepada Wasi Curigonoto atau Baladewa tua untuk datang ke Yawastino begitu, ke Hastina, Yawastino itu istilah Jawanya untuk menyebut Hastina pada masa ini, pada masa cerita ini. Bahkan Janurwendo sudah menyiapkan kereta kencana dan pengawal prajurit itu, tapi Prabu Baladewa bilang, tidak, saya sudah melucuti kehidupan kerajaan, jadi saya akan jalan kaki sendiri, saya tidak usah dikawal. Dan karena sudah usia renta ya, tongkat jalannya ya pusaka Nenggolonya itu sendiri. Loh mas, tadi bilang semua harta pribadinya Baladewa termasuk disumbangkan ke yatim piatu, kok Nenggolonya tidak disumbangkan, dijadikan duit gitu, disumbangkan, dijual gitu. Ya karena Nenggolo itu sebenarnya menyatu ke
telapak tangan Bolotewo, jadi dia tidak bisa membuang Nenggolo begitu saja. Jadi dia jadikan itu sebagai tongkat untuk dia jalan kaki begitu, karena sudah usia renta begitu. Membantu dia jalan kaki, meskipun dia bisa jalan kaki, tapi ya ada kan orang tua yang bisa jalan kaki tapi supaya lebih ajak gitu pakai tongkat gitu. Oh ya, dan nanti ini ciri khasnya gaya Jogja, Baladewa kalau sudah tua itu ngomongnya pelo. Pelo alias giginya ompong. Nah, di tengah jalan kecegat Sri Tanjung, dan untuk menghemat durasi karena saya cuma diberi waktu maksimal 30 menit dari pihak Disney, jadinya saya mengirit durasi dengan cara dialog antara mereka berdua ini, cegat-cegatannya dan ancam-ancamannya itu lewat tembang mocopat gitu, atau rambangan ya kalau bahasa karawitannya. Tembangnya adalah tembang Durmo, dan itu isinya ya dialog antara Sri Tanjung dan Bolotewo, yang Sri Tanjung sedang mencari Nenggolo kira-kira ada di mana. Dia tanya, Nenggolo yang punya siapa gitu. Tiba-tiba kok ada kakek-kakek yang ngebawa barang yang sesuai dengan deskripsi itu, karena Nenggolo itu sebenarnya pakai wayang tombak biasa ya, tapi sebenarnya ujung dari tombak Nenggolo ini unik. Tidak ada tombak pusaka di dunia wayang yang bentuknya seperti Nenggolo. Jadi bentuknya itu seperti Dwisula ya, bukan Trisula. Jadi seperti mata kail ikan, mata kail pancingan gitu. Nah, ini gerakan kupu tarung gaya Malang, atau bukan gaya Malang ya, gaya Jawa Timuran. Kalau gaya Malang agak beda. Terima kasih Mas Claudio sudah mau saya ganggu untuk teknisnya ini, bagaimana cara melakukan kupu tarung gitu. Karena kupu tarung itu khas Jawa Timuran, bukan milik gaya lain gitu. Jadi saya implementasikan meskipun tidak seutuhnya ya, karena durasi, di gaya Jogja gitu. Dan karena Sri Tanjung masih muda dan dia itu meskipun wanita tapi sakti mandraguna, jadi dia bisa memegang Nenggolo dan terus langsung hilang gitu, pakai panglemunan nama istilah Jawa. Nah, ini tadi Kayon saya bilang seperti tirai di panggung teater yang menjadi penanda pembagian babak begitu. Dan Kayon itu, ini saya pause ya, dan saya juga mohon maaf audionya di sini habis itu agak kurang baik. Mungkin ada kabel yang kesenggol pas merekam sampai detik 18.40 di sekitar sini ya, mulai membaik di sini. Jadi kalau Dalang menancapkan Kayon di tengah, kita lihat dulu itu condong, itu doyong atau mengarah kemana. Kalau dari sisi dalangnya, kalau misalnya mengarah ke kanan ujungnya, itu berarti babak pertama sudah selesai, ke babak kedua patet 6 masih dalam babak awal-awal sebuah pagelaran wayang gitu. Kalau di tengah berarti di tengah-tengah ceritanya, sedangkan kalau di pinggir itu mengarah ke kiri itu menandakan sudah di akhir cerita. Dan tapi itu kalau di pagelaran wayang yang utuh ya, nanti tidak ada ini Kayonnya dicondongkan ke kiri atau ke kanan tadi, karena ya durasinya bro. Dan itu kalau dari sisi dalang. Kalau dari sisi bayangannya itu ya seperti kaca gitu. Jadi melihatnya kalau dari sisi dalang
doyong ke kanan berarti dari sisi bayangan ya doyong ke kiri gitu, dan sebaliknya. Diseruput kopinya. Nah ini saya pause ya kalau di bagian yang audionya kurang bagus, supaya tidak terlalu mengganggu pendengaran teman-teman. Eh, Kalau di wayang itu selain tancapnya gunungan itu menandakan babaknya di cerita, itu juga dari nyanyian dalang. Karena kalau di teori pedalangannya atau di cara memainkan wayang di panggung itu ada cue-cue atau penanda-penanda untuk dari dalang ke para pemain gamelan untuk mengubah iringan yang digunakan. Karena pembagian babak itu Purwa Mati Busana atau awal tengah akhir itu memiliki repertoire lagu iringannya sendiri-sendiri gitu. Jadi supaya pengiringnya tahu, dan kan tidak ada komunikasi verbal secara langsung antara dalang dan pengrawit, tapi ada komunikasi non verbal gitu lewat kode-kode, lewat pemukulan peti wayang atau kotak wayang begitu, dan lewat keprak yang ting 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 tadi itu dibunyikan lewat kaki. Jadi kerjanya dalang itu komplit ya, semua anggota tubuh kecuali yang itu bekerja begitu. Ya, yang itu hanya bekerja supaya tidak pergi ke kamar mandi di tengah-tengah pagelaran wayang gitu, diampet. Nah ini kan fungsinya seperti tirai gitu, jadi tirainya atau blackout gitu. Jadi blackout ceritanya kalau kita analogikan dengan panggung teater ya, blackout terus muncul lah tokoh-tokoh wayang ini. Siapa saja kah? Aduh ini. Nah, ini ada Pari Kesit tadi yang sudah saya singgung, saya tancapkan di sini. Tadi kita sudah kenal ya, ini siapa? Polo Tewo atau Curiko Noto. Lalu ada Sido Pekso. Ini pakai wayang Gondo Werdoyo, ini bukan wayang Sido Pekso ya. Dan Semar. Semar ini cukup terkenal ya. Tapi saya akan secara singkat bilang Semar itu di wayang itu muncul di semua cerita wayang, Semar dan anak-anaknya, tapi karena durasi saya cuma tampilkan Semar saja. Semar itu ya pamomong para satria di tanah Jawa begitu, dan dia itu guardian spirit atau dangyanging tanah Jawa gitu. Jadi kalau di cerita wayang, hubungannya di cerita wayang, kalau ada orang yang diikuti Semar itu berarti dia itu sekedar penanda bagi orang yang PK di masa lalu itu, kalau itu utusan Tuhan gitulah untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu, the hero gitu. Bukannya saya menyatakan wayang itu fakta sejarah ya, enggak, cuman anggapannya imajinasi masyarakat di masa lalu gitu. Nah, jadi adegan ini membahas tentang Pari Kesit yang masih Jolodoro atau Curikonoto atau Polo Tewo tadi, meskipun kehilangan Nenggala, dia tetap datang ke Yawas ini, orang itu menepati janjinya kok.
membahas tentang tata negara, tentang raja pemimpin yang baik itu seperti apa toh gitu-gitu. Ya tiba-tiba kedatangan si Sito Pekso ini dengan Semar gitu. Karena Semar itu kan ya terkenal di tanah Jawa pada saat itu. Eh, Sito Pekso ini kan tadi saya sudah singgung ya, eh, Sri Tanjung anaknya Raden Nakula. Nah, Sito Pekso ini anaknya Raden Sadewa. Jadi dia masih hubungan sepupu dengan eh, Sri Tanjung. Dia sama seperti Sri Tanjung, Raden Sadewa itu sama seperti Sri Tanjung dengan Raden Nakula, dia sama dengan ayahnya ya. Ayahnya itu dia lahir saat perang Baratayuda, jadi selisih beberapa bulan atau mungkin ya beberapa bulan ya umurnya dengan Sri Tanjung gitu. Dan tanpa kehadiran ayahnya dan jangan-jangan ibunya, enggak sih, ibunya enggak Seto Konduran, maaf, tidak mati saat melahirkan, karena kalau di pagelaran Semalam Suntuknya ada adegan Sito Pekso pamitan ke ibunya, dia merasa sudah dewasa, harusnya saya bekerja, dan dia ingin bekerja, mengabdi, berkontribusi kepada Hastina gitu. Khusus mentoro manuk iki lagi ngembuk perkara layang penantang saka Purubaya lan nenggalane Eyang Wasi Curiganata Kang Muspra. Dumadaan mangaono Kyai Bagus diderekake Kyai Semar, Tejo Suleksana sinten sinambating wonten kepadatan ngarsanipun nabi kesepen Begawan Suriganata. Kula pun Sito Pekso saking Sumur Jalatundha. Kula menika yogangipun Kanjeng Rama Sadewa lan Ibu Dewi Srengginiwati. Ya, jadi itu nama ibunya Sito Pekso ya, Srengginiwati. Nah, sebagai tanda bukti, jadi kalau di kerajaan zaman dulu itu biasanya keris-keris kerajaan itu didata begitu, didata di naskah yang beraksara Jawa atau beraksara sesuai daerah masing-masing ya. Keris ini ciri-cirinya ini miliknya pangeran ini. Nah, kerisnya Raden Sadewa sebenarnya kerisnya Arjuna, tapi Arjuna itu kakeknya Parikesit ya, saya ulangi lagi. Kerisnya ayahnya Sito Pekso, sebenarnya itu kerisnya Arjuna yang dititipkan ke ayahnya Sito Pekso. Itu ciri-cirinya itu keris dapur jala atau dapurnya atau keris lurus, namanya Kiai Kolomisani. Ini sebagai tanda bukti ijazahnya lah gitu. Kalau zaman sekarang kan pakai ijazah, kalau zaman dulu pakai keris gitu. Dan ini sedikit catatan ya, ini saya ini properti wayang keris ini, keris untuk wayang ini saya bawa sendiri dari rumah saya, jadi saya memakai ini terus, jadi ada 3 keris ya di video 30 menit ini, 30 menitan ini. Satu keris Kiai Kolomisani, kedua keris Kiai Pulanggeni yang disuruh, yang tadi kalau kita ingat di awal-awal, Sri Tanjung disuruh untuk mencuri keris tersebut. Kebetulan ada artefak keris yang disebut Kiai Pulanggeni di Keraton Jogja, dan itu keris lurus. Meskipun ada juga keris berbentuk Pulanggeni, jadi nama bentuk dengan nama bendanya itu beda. Kalau nama bentuknya itu keris Kiai Pulanggeni itu ada likak-likuknya, loknya begitu. Sedangkan keris Pulanggeni yang ada artefaknya itu keris lurus gitu. Jadi saya sekalian aja pakai keris ini untuk mengilustrasikan Sri Tanjung yang berhasil merebut atau mencuri keris Kiai Pulanggeni. Lalu ada nanti keris generik sih, bukan keris yang pusaka yang ampuh, jadi keris yang untuk senjata gitu, yang dipakai oleh salah satu anak buah dari
eh, Wesi Haji. Nah ini langsung diselingi narasi atau pocapan atau kondo bahwa di tengah-tengah belum selesai masalah yang dibicarakan, ada laporan dari Joyo Sempeno. Joyo Sempeno itu siapa? Dia itu juga anaknya Gatotkaca seperti Wesi Haji, tapi dia itu persis seperti bapaknya lah, baik rupanya maupun tindak tanduk dan budi pekertinya begitu. Kasaru soaniro Raden Joyo Sempeno gaya tindairo mudah stinggo. Sampai bahkan saya di sini menggunakan wayang Joyo Sempeno itu bukan wayang Joyo Sempenonya. Wayang Joyo Sempeno itu ada wayangnya sendiri, tapi saya memakai wayang Gatotkaca karena satu memang mirip dengan wayang Joyo Sempenonya, dan dua saya punyanya itu gitu. Gitu. Dan kemampuan dan kesaktian Joyo Sempeno pun itu mewarisi kesaktian Gatotkaca kecuali satu, yaitu siung atau taring gitu. Jadi karena Gatotkaca itu kan setengah raksasa, setengah manusia, setengah buto, setengah manusia, sedangkan Joyo Sempeno itu seperempat buto gitu, seperempat raksasa, 3/4 manusia. Jadi yang tidak diwarisi itu si taringnya itu, sedangkan Wesi Haji mewarisi taringnya itu. Nah, untuk teman-teman yang jeli, tolong perhatikan wayang Gatotkaca ini. Apakah dia akan muncul lagi atau menggunakan wayang berbeda nanti ya? Nah, dia Joyo Sempeno melapor bahwa ada maling perempuan yang sakti mandraguna yang bahkan dia sendiri kewalahan menghadapinya. Yang berhasil menyuri pusaka paduka, yaitu Kanjeng Kiai Pulanggeni, keris Kiai Kanjeng Kiai Pulanggeni. Cewek kae jenenge Cintanjung. Temenan niku ning kok terus kerja murung-murung. Ayo. Curan rek. Rek kok ditolong wae aku pedhok curan rek wae murung-murung apa meneh nang galasku iki ditolong. Kesih. Mbok menawa iki sarana. Nah, Bolotewo menyarankan kalau Sito ini dijadikan tes untuk Sito Pekso, apakah dia layak untuk mengabdi di Hastina. Kalau dia bisa merebut kembali dua pusaka yang dicolong tadi, itu Nenggolo dan Pulanggeni. Kita skip berapa detik ya? Nah, ini kita lihat Sri Tanjung lari dengan keris Kiai Pulanggeninya.
Nah, terjadi cegat-cegatan. Terjadi perkelahian yang lumayan seru di sini. Nah, kan tadi saya sempat singgung kan penggunaan kayon untuk membabakan. Kalau di pagelaran semalam suntuknya yang klasik, maksudnya klasik di sini ada berbagai jenis pagelaran gaya klasik ya. Di gaya Jogja itu ada klasik keraton, ada klasik pedesaan begitu. Kalau klasik keraton itu nanti gunungannya harusnya di tengah terus menghadap ke kiri, terus dalangnya melantunkan lakon patet menyuro atau patetan menyuro wantah gitu kalau di istilah Surakartanya, yaitu syairnya itu meh rahino semubang yang haruno kadi netraning oga rapuh kalau di bahasa Jawa kuno ya, tapi kadang-kadang sering kepleset dalangnya itu bilang ago rapuh gitu. Memang sering terjadi dari teks Jawa kunonya yang ada, tapi di masyarakat tutur kan sering ada yang meleset-meleset gitu. Saya pun di sini meleset, saya bilang katinetraning agorapo. Maaf, saya lagi nggak mood, lagi nggak di dalam mindset untuk bersulok gitu. Jadi itulah sedikit pengetahuan ya terkait dunia pedalangan. Dan kalau di aslinya patetan itu, jadi nyanyian dalang itu dibagi beberapa jenis. Kalau yang tadi saya maksud itu lagon atau patetan, itu sifatnya itu relaxing, sifatnya itu merdu gitu, sepoi-sepoi gitu. Tapi kalau odo-odo itu sifatnya diiringi dengan itu menggambarkan suasana yang tegang, yang penuh tension gitu, tensi darah lagi. Jadi saya menggunakan syair Meraino Sumubang yang Haruno, selain saya memang menggunakan nada untuk odo-odo. Nah itu namanya yang tadi itu yang nyanyian yang diiringi seperti itu namanya odo-odo, mengada-ada begitu. Dengan syair Mehrahino tadi dan juga dengan nada patet menyuro, karena nada untuk patet songo, karena tadi iringannya itu patet songo atau partnya itu patet, pembagian pembabakan itu patet songo, itu turun satu nada gitu. Jadi bayangkan nada gamelan itu kan 1 2 3 5 6. Kalau patet odo-odo menyuro cekak, bukan jugak ya, cekak lebih pendek lagi dari jugak. Odo-odo menyuro juga gitu, nadanya itu sa ong 1 ong 3, Meraino Sumubang yang Haruno, atau bisa satu rendah bisa satu tinggi, lalu 3 dan gongnya itu di 1. Sedangkan untuk patet songo ya 2, lalu 6 tinggi ya, 6, misalkan 1 2 3 5 6 1 lagi gitu kan, 6 tinggi terus 2 6 rendah gitu. Jadi naik satu nada. Meraino Sumubang yang Haruno katinetraning agorapo. Welah dalah ono satria bagus lebat laguku. Karepmu apa satria bagus? Sri Tanjung kowe bakal ngulunake pusaka sakloron Sri Tanjung. Kene ngerti arahku barang. Nah tadi di situ Sri Tanjung kaget kok dia bisa ngerti namaku, pasti dia ini hitman atau utusan dari Hastina gitu. Oke, kowe sayane Ratu Nyamastina ora bakal gampang ngrebut nenggololan tulang geni saka Sri Tanjung. Sekadang panggololan tulang ora baryo
aja diundang si Beksa. Maju kelakon mati dening aku kowe si Beksa. Ayo si Beksa. Males aja itu. Dumeh aku wong wadon ora gelem mbok antem. Ojo mbok teruske. Nah, ini sedikit pengetahuan untuk teman-teman ya. Di kebanyakan versi umum, saya baru tahu versi dalang itu cuman satu dalang teman saya, Mas Warjio, Kang Mas Warjio, yang waktu beliau mendalang di Demak, di Pendopo Pangeran Wucil itu di Kadilangu, Demak, itu ada juga lakon yang hampir sama seperti lakon di Pementasan ini. Kalau umumnya itu Sri Tanjung itu dijadikan suaminya Sito Pekso ya. Saya tidak akan terlalu detail bagaimana peristiwanya, tapi saya memang tidak mengangkat hal tersebut dengan dua alasan utama sih. Satu, karena yang diangkat di sini sosok kepahlawanan wanita gitu, seperti film ini begitu. Kepahlawanan seorang wanita begitu. Jadi saya tidak ingin memasukkan unsur romansa di sini. Dan kedua, seperti untuk penonton modern, memang wayang itu agak menjijikan karena banyak sekali perkawinan antara sepupu yang masih dekat gitu loh. Misalnya Ontoseno dengan Janokowati. Ontoseno itu anaknya Bima, Janokowati itu anaknya Arjuna gitu, putrinya Arjuna. Jadinya Bima itu kakaknya Arjuna gitu kan. Apalagi yang lebih menjijikan itu sebenarnya kasusnya Parikesit. Parikesit itu anaknya Abimanyu. Abimanyu itu anaknya Arjuna. Abimanyu menikah dengan Dewi Utari. Dewi Utari itu kalau secara silsilah tokoh-tokoh wayang, Dewi Utari itu termasuk neneknya Arjuna. Tapi nenek secara generasi ya, bukan secara umur, karena ada lakon di mana anak-anak dari Prabu Matsopati, yaitu ibunya Parikesit, ayah dari ibunya Parikesit, jadi kakeknya Parikesit, itu anak-anak kakeknya Parikesit itu dibikin jadi bayi kembali. Jadi dia antara Abimanyu dengan Utari, meskipun ada perbedaan umur yang cukup jauh, tapi cara rupa Dewi Utari itu seperti ya seperti siapa ya? Anya Taylor-Joy mungkin. Begitulah. Oh ya, dan ada semacam divine intervention kenapa kok Abimanyu bisa menikah dengan Dewi Utari, karena ada semacam takdir di dalam mitologi wayang yang harus dipenuhi. Oleh karena itu mereka menikah, bukan karena saling suka, meskipun saya nggak kenal ya Dewi Utari itu, saya juga belum pernah lihat fotonya, cuman katanya cantik banget.
Nah, perkelahian mereka berdua dilerai oleh Semar dan juga datang Wasi Jolotoro. Nah, di sini Sri Tanjung khawatir kok saya tidak dihabisi secara satria, saya malah dikepung oleh banyak orang karena eh, dikira akan 3 lawan 1 begitu, padahal sebenarnya niat Semar dan Balarama di sini baik begitu, tidak ingin membunuh karena Semar itu eh, kan muncul di semua lakon wayang ya. Jadi dari dulu dia itu sudah memomong leluhurnya Sri Tanjung dan Sidapeksa sampai bahkan meninggalnya ayah dari Sri Tanjung dan Sidapeksa. Uh, jadi dia lihat, loh kok ini kalau dari kejauhan kok mereka berkelahi itu waktu sudah melihatkan jurusnya, kok saya tidak bisa membedakan antara Sri Tanjung dan Sidapeksa, jangan-jangan. Nah itu dia, dijelaskan bahwa oh ini sebenarnya sepupumu dan Raja Hastina itu juga keponakanmu meskipun beda umurnya tidak jauh ya, beda umur antara Sri Tanjung dan Sidapeksa itu Sri Tanjung Sidapeksa dengan Ratu Hastina dengan cucu-cucu Pandawa itu tidak jauh, paling berapa tahun atau berapa bulan. Yang semene tulis kula orang nganggo cara satria mati rumpun kaya semut. Ojo kuwatir ampun batas ditepangke kula Semar pamomong tanah Jawa. Jangan khawatir, kata Semar, ampun kuatos. Bulan mungkin yang mungkin lancar nggih jenengan ugi saged bagus momongan kula. Asmane sinten? Aku pun sing Tanjung putrane Rama Raden Nakula lan Ibu Dewi Suka. Nah jadi begini, kan tadi Sri Tanjung bilang aku putranya, kalau di bahasa Jawa putra itu gender neutral ya. Belum tentu maskulin gitu, tapi kalau putri udah pasti feminin gitu. Jadi ada versi di mana Sri Tanjung itu putrinya Raden Nakula dengan ibu Dewi Retnawiranti, tapi ada juga versi yang dia putrinya Endang Suko atau Dewi Suko. Hubungannya pernikahan antara Nakula dengan Dewi Suko dan Sadewa dengan adiknya Dewi Suko. Adiknya Dewi Suko itu bukan itu ya, bukan Srengginiwati, bukan ayahnya Sidapeksa ya. Poligami kan biasa di kalangan bangsawan zaman dulu. Itu ada lakonnya namanya lakon Sudamala. Lakonnya cukup terkenal, silahkan searching pribadi Sudamala itu seperti apa. Suwardi. Oh ya salah jebul apa sing Tanjung kok mau tenanan. Nama pasuyane mirip kaya bapake. Ngeten. Niki momongan kula putra Suwardi Raden Sadura. Jenengan sasaran kok si putra Pandhawa. Suwardi Raden Nakula lan Sadura niku sejarah Warmujuning Pandhawa kembar kakang Adi. Dados nika ingat mas sampean. Punten kakang Mbok. Mboten mau kakang Mbok. Nah di sini Sri Tanjung Sidapeksa mengundang atau ngundang atau memanggil, menyapa Sri Tanjung dan Kakang Mbok. Kakang Mbok itu kan kayak adik, kakak perempuan ya. Jadi karena di silsilah Jawa itu kalau untuk sepupu itu manggil kakak atau adik itu bukan berdasarkan umur, tapi berdasarkan dia anaknya kakaknya orang tuaku atau adiknya orang tuaku. Meskipun
Makanya suka ada meme itu kan di TikTok, hanya orang Jawa yang tahu punya kakak tapi lebih muda gitu. Si Monaco kalau pulpen sing gede tamang. Meskipun bisa saja sebenarnya kan tidak ada sumber tertulis yang memastikan apakah sumber tertulis ini maksudnya naskah kuno ya, apakah kelahiran Sido Pekso itu sesudah atau sebelumnya Sri Tanjung gitu. Jadi bisa saja memang Sri Sido Pekso itu lebih muda daripada Sri Tanjung gitu. Tapi asumsinya itu kan kalau di ya ini agak sedikit patriarkis ya, kalau di benak penonton wayang itu pasti yang cewek yang lebih muda gitu. Masih terpeksa. Kok si Asi disampaikan dia nih? Namun walaupun sultan suruh kekandangan keporo nungguli. Panggilan kembali angin kuang ngampai syarat pansulitan atau sarang wingwing pesejaraan. Ratu Walafnya niku nggih lunan sampean. Dene boro kula pandhunku pun sampurna. Aku iki ya iso wakmu. Putra semboyane padha pati kurbane Broto Yudha. Kejaba sila wong loro. Aduh. Aku nembang. Kulo mulut pun ruwat Sukerto kulo. Nah tadi Bolotewo atau Curikonoto menjelaskan bahwa putra Pandawa yang lain itu sudah habis semua, tinggal kalian berdua gitu. Jadi janganlah berperang gitu. Janganlah ini jangan terus-teruskan gitu. Karena ya inilah tragisnya, sisi tragis di cerita wayang, salah satunya itu ya di dinasti Pandawa itu satu generasi habis semua gitu karena perang Baratayuda dan istri-istri para putra Pandawa itu yang saking sedihnya itu sampai bunuh diri juga gitu. Jadi satu generasi di pohon keluarga itu total habis gitu, kecuali mereka berdua gitu. Kula nyuwun dipun ruwat Sukerto kula. Sadangunipun kula tumitahing Warcapada, aku mengijen tanpa kanca. Wong liya padha lungguh. Ngebul kukus isi suka. Yen aku mubul kukus isi tangisane ngampet wae. Woi anakku. Wis nangis to. Tangismu kuwi banyu suci panglebur Sukertamu. Padha seksenono Sri Tanjung tak wisuda dadi Manggolayuda. Ayo. Iki para nom-noman nyawastina wis samekta nang mriku. Nah, dan karena Baladewa itu sebenarnya juga Sido Pekso dan Sri Tanjung mengundang Baladewa itu atau paman yang lebih tua daripada orang tua sendiri, karena secara silsilah memang ibu dari para Pandawa, dari ya ibu kandung dari Yudhistira Bima Arjuna dan ibu angkat tapi serasa ibu kandung dari Nakula dan Sadewa, yaitu Dewi Kunti, itu adalah adik dari bapaknya Baladewa. Jadi masih ada hubungan darah di situ, dan selama jadi Baladewa itu menganggap diri semacam aku godfathermu lah gitu, seperti Harry Potter dengan Sirius Black gitulah. Wauta Manggolayudestri wos asaponang tangis gumregah karsanira sumedya magote ngayu. Oh ya, ini sedikit behind the scene. Jadi wayang sapu tangan ini atau wayang kacu ini saya bikin semalam sebelum pentas ini. Jadi itu bingkisan terus tak gunting terus tak staples di ujung tangkai atau sumpit kalau nggak salah. Ini udah nggak kepake sih.
saka kekalih kula suwun ngampil. Nah, ini sedikit sanggit saya ya, karena dalang itu kalau sudah pentas kadang-kadang suka ada improvisasi yang datang. Kalau ini sih bukan improvisasi, ini saya emang pikir dari jauh hari sebelum pentas ini. Tapi namanya sanggit, jadi apa ya? Ibaratnya kita itu mengemudi untuk ujian SIM begitu. Pasti kan ada teorinya, oh kalau rem tuh harus begini, gitu. Tapi kalau di dunia kenyataan kan bisa ada keadaan, tuntutan keadaan, kita merubah sedikit lah teknik merem kita, teknik ngegas kita, gitu kan. Tapi yang jelas kalau ada tikungan ya belok, bukannya bablas lurus aja, nanti ya jatuh gelundung ke jurang gitu kan. Itu kata dosen saya, Mas Rudi Wiratama Partohardono, mengandaikan pakem dan sanggit ya seperti itu. Jadi di sini Sri Tanjung meminta izin untuk statusnya meminjam ya kedua pusaka tersebut untuk membuat lengah Prabu Wesi Aji, karena Wesi Aji itu juga sangat sakti, jadi membutuhkan pusaka yang ampuh juga untuk mengalahkannya gitu. Kang Putra badhe damel eno kapraenanipun Wesi Aji. Wis aja nangis to. Sing teguh ngono. Kang Putra bla 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 ngono kae. Kang Putra badhe damel lenanipun Wesi Aji. Nah ngono. Para satriya Yawastina. Lho. Ayo padha riwa-riwa ngoyak aku. Anggepen aku maling. Yen ana pangamuke Wadyabala Purubaya mangsa budaya. Ya. Nah, dia juga Sri Tanjung juga membuat siasat para prajurit Yawastina, karena jadi ceritanya tadi itu Polo itu juga bilang, iki para noban ya apa tadi lain, iki para noban Yawastina wis samukta nang mburiku. Artinya satria-satria pemuda-pemudi Yawastina itu sudah, atau Hastina itu sudah siap di belakang Pulau Tiwo. Ya biasa kan dalang itu mempengaruhi imajinasi penonton dengan kata-katanya gitu. Meskipun tidak ada wayangnya ditancap di panggungnya gitu. Jadi siasatnya Sri Tanjung tadi saya sudah bilang, oh ya supaya dikejar, pura-pura mengejar Sri Tanjung seperti mengejar maling gitu lah, supaya lengah betul si Wesi Aji. Nah ini muncul dari kiri Prabu Wesi Aji yang melihat, wah gila nih, kedatangan tamu tidak diundang dari Hastina, dan tamu tidak diundangnya kok banyak ya gitu. Ayo siap-siap perang anak buahku gitu, prajuritku. Latalah wedian. Iki prajurit Yawastina sak ratune wis ketok ana ngarepanku. Bocah prajurit Purubaya. Yawastina digawe Karangabang Jaya Sempenot. Bahkan Adikku, kowe tak tandangi dhewe.
dia bilang Joyo Sempeno adikku tak lawan sendiri karena memang mereka masih bersaudara. Meskipun ada versi juga Wesi Aji itu sebenarnya bukan Kocoworo atau nama mudanya Wesi Aji, kalau di versi Jogja itu kan Kocoworo atau Suryo Koco begitu. Jadi ada juga versi di mana Suryo Koco dan Suryo Koco alias Kocoworo itu juga bukan Wesi Aji ya. Wesi Aji itu anak pungutnya, musuh bebuyutannya Gatot Kaca, yaitu Prabu Stijo, atau musuh bebuyutannya Gatot Kaca ya. Maaf, kadang-kadang saya pakai pengucapan bahasa Indonesia, saya pengucapan bahasa Indonesia. Musuh bebuyutannya Gatot Kaca yaitu Setijo punya anak pungut namanya Wesi Aji atau Watu Aji atau Aji Barang, tapi bukan terminal Aji Barang. Nah ini bagi yang jeli, saya menggunakan wayang Joyo Sempenonya ini, sebenarnya ini wayang Gatot Kaca ya, tapi wayang Joyo Sempeno ini yang berbeda meskipun ciri-cirinya sama persis dengan wayang ini 2241 ya. Oke, 10.05. Tadi saya udah catat. Nah, ini kan ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri Gatot Kaca lah ini, tapi kalau kita lihat ini mukanya lebih luruh, badannya lebih gemuk gitu. Sedangkan kalau di tadi 2240 ya, 2240. Kelewatan sebentar. Waduh. Medona. Unggau. Nah, sedangkan ini bentuknya lebih langsing, lebih mengadah sedikit. Ini namanya istilah saya akan tampilkan ini di bawahnya ya supaya ada gambaran maksud saya gitu. Ini namanya wondo di dalam wayang. Jadi kadang-kadang dalang itu kalau misalnya wayangnya ada ya, kalau wayangnya tidak ada ya pakai wayang yang sama setiap saat. Tapi kalau misalnya untuk adegan suasana menghadap ke raja atau suasana tenang dengan suasana berperang dan berkelahi itu bisa dua wayang berbeda meskipun tokohnya sama gitu, karena itu untuk mendalami ekspresinya dan juga untuk apa ya, kadang-kadang wayangnya jadi lebih ringan kan kalau dirampingkan, distribusi berat wayangnya itu kan jadi berbeda ketika rasio antara kepala dengan badannya itu dibedakan sedikit, terus titik atau center of gravity wayangnya itu di pinggang wayangnya itu, cetek wayangnya itu dirampingkan kan, jadi rasanya beda gitu. Jadi untuk adegan perang lebih enak gitu. Dan masa ada orang perang dungkuknya bungkuk ini kan, kalau secara realistis juga ada alasan seperti itu. Nah, ini kita lihat kemampuan Wesi Aji yang mewariskan dari Gatot Kaca, gennya turun ke dia tentang perihal menggigit begitu seperti raksasa. Nah, ini anak buahnya Wesi Aji. Kalau misalnya wujudnya seperti ini bisa dibilang ini Kertiwindu ya ceritanya. Kertiwindu menghunus keris akan menghabisi Gatot Kaca, tapi tidak jadi karena dihadang oleh Sidapeksa gitu. Nah, ini dia Sri Tanjung ketemu sama Wesi Aji. Sri Tanjung pura-pura masih di pihak Wesi Aji dan membawa kedua pusaka yang diinginkan oleh Wesi Aji.
Inggih, monggo kula caosaken pusaka kekalih Koko Prabu. Wau to. Toto gelar Dewi Sri Tanjung arsa nyaosaken pusaka kekalih. Nanging sejatosipun arsa anatoni jajanira Prabu Wesi Aji. Kacarita Prabu Wesi Aji kacubles nenggala. Eling-eling senjata nenggala gadah wewadi. Nah tadi kan saya bilang mata kail ya bentuk pusaka nenggala itu. Jadi kalau bentuk mata kail pancingan itu kalau ditusuk itu bukan, kalau ditusuk misalnya biasa-biasa saja, tapi ketika ditarik, wah bayangkan jeroan dan organ tubuh yang ketarik gitu. Tapi karena nenggala itu pusaka kahyangan gitu, jadinya bukannya jeroan yang tarik, tapi waktu ditarik itu musuhnya langsung jadi abu gitu. Nah, ini juga takdir dari pusaka senjata nenggala atau nenggala itu sudah selesai di sini. Jadi kembali ke kahyangan bersama juga dengan moksanya Prabu Baladewa atau hilangnya, mati dengan raga yang hilang, raga mengikuti jiwa ke sang sumber, sang maha sumber. Karena di versi aslinya, kalau di versi yang tanpa saya merubah-rubah sedikit untuk menyoroti sosok Sri Tanjung itu, yang menghadapi Wesi Aji itu Baladewa atau Curigonoto secara langsung gitu. Karena meskipun sudah tua, tapi kalau sudah di medan laga, jiwa mudanya itu muncul lagi gitu. Jadi seakan lupa kalau misalnya berdiri tegak itu langsung kretek gitu. Tapi saya di sini itu melakukan sanggit ini karena memang permintaan dari Disney itu untuk menyoroti sosok Sri Tanjungnya, tetapi saya tidak ingin merubah pakem, jadi yang menusuk Sri Tanjung tapi yang mencabut Baladewa gitu. Ini kita lihat ya. Oh ya, awas pengguna earphone, ini akan ada teriakan saya yang sangat keras ya. Jadi siap-siap pengguna earphone. Oke, siap-siap pengguna earphone. Nah, kayon juga bisa digunakan untuk special effect dan ilustrasi seperti itu. Misalnya moksa, nyawa dicabut gitu bisa pakai kayon. Kalau misalnya tidak punya wayang Becoroyo Multipati, kadang-kadang juga, dan juga kayon itu uniknya ya di kepercayaan Hindu kan, atau di Islam kan ada istilah namanya hijab dan atau maya kalau di kepercayaan di agama Hindu ya. Tabir keduniawian begitu. Jadi ilusi duniawi gitu. Jadi kadang-kadang kain itu bisa digambarkan kuasa ilahiyah yang diselimuti oleh tabir keduniawian. Misalnya keajaiban Baladewa matinya moksa, itu kan pertanda memang husnul khotimah, matinya, meninggalnya gitu. Dan menggunakan kayon sebagai tanda dia itu memang sudah menyatu dengan alam semesta gitu. Nah, ini adegan penutup. Bibi Sri Tanjung lan Paman Sito Pekso
dinten menika kula wisuda. karena dados kepahlawan, panuwun. karena jasa-jasa Sri Tanjung dan Inggih, Sito Bekso ngaturaken kenging akhirnya panuwun Sinuhun Prabu Anom. diangkat jadi pahlawan nasional Hastina gitu. Panuwun Sinuhun Prabu Anom parikesit. Kepareng matur kersanipun. Nah, ini Semar memberikan amanah cerita. Prabu Eh, Anom parikesit. saya tidak akan menerjemahkan amanah ceritanya. Semoga teman-teman kalau ingin menafsirkan sendiri lakon ini. Dongeng cariyos menika. Tapi saya menggunakan di sini sebuah Santosa peribahasa Jawa ya, rukun agawe santoso, cerah gawe bubrah. panyaruwe gawe kukuh. Dan saya juga beri tambahan ke peribahasa itu panyaruwe agawe kuko, penyacat agawe luloh gitu. Jadi, silakan dicari di kamus bahasa Jawa itu artinya apa. Cacat gawe Dan saya di sini bilang nanti Semar juga bilang kalau ada saupami para saupama para pemirsa bisa memetik makna-makna lain, makna sanes inggih dipun sumangga. ya silahkan. Orang wayang itu bukan dogma gitu. Nggih. Mugi-mugi tiyang sabuwana sageta gangsar merangi pandemi menika. Nah itu saya bilang kan mugi-mugi tiang sapono sageta gangsar merangi pandemi menika. Jadi gangsar itu artinya lancar, dan kebetulan nama lagu ini yang tong 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 gitu ya namanya gangsaran juga gitu. Jadi selain dari Solo juga bisa juga dari eh, kata-kata tertentu gitu sebagai kode ke para pengerawit. Nah, itu sudah selesai. Ya, ini penutup. Semoga teman-teman yang mungkin awalnya kebingungan kalau nonton eh, video utuhnya tanpa komentari dari saya, karena sebenarnya awalnya itu pengen dikasih subtitle, tapi karena satu dan lain hal yang tidak bisa saya aturkan di sini, eh, tidak eh, tidak bisa, sayang sekali, sayangnya ya. Dan saya punya rasa kayak waduh, reaksinya begini kan jadinya kayak sangat disayangkan kalau budaya kita asing di negeri sendiri gitu. Dan makanya saya keluarkan video ini supaya membantu teman-teman gitu lah. Dan semoga nonton wayangnya tidak berhenti di sini saja ya, juga tonton dalang-dalang lain, tonton dalang-dalang yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan. Dalang perempuan itu ada loh, dan sebenarnya banyak. Dan juga jangan cuma wayang Jawa ya, wayang Bali, wayang Lombok, wayang Golek Pasundan, wayang Cirebon, wayang Madura, wayang Banjarmasin, wayang Palembang, wayang Betawi, dan lain sebagainya. Mohon itu juga dilestarikan gitu, karena saya meskipun spesialisasi di gaya Jogja, tapi saya itu hobi banget nonton wayang yang punah, misalnya yang hampir punah ya, misalnya wayang Kedu itu hampir punah, wayang Palembang itu juga memprihatinkan sekali kondisinya. Jadi begitu. Dan juga untuk teman-teman yang ingin mengkritik, mohon saya buka sebesar-besar pintu kritikan terhadap pagelaran pementasan saya. Mohon kritikan itu diketik di kolom komentar video ini, bukan di komentar videonya di sini seperti awal tadi saya bilang, supaya saya bisa membaca dan saya dapat notifikasi gitu kalau muncul komentar seperti itu. Dan semoga kritikan dari teman-teman bila ada saking para kanca wonten panyaruwe ingkang gumathok, ingkang sae, ingkang langkung utami nggih. Mugi-mugi menika sageta dados pamecut anggen kula, berkreasi anggen kula mayang makaten. Nggih, menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Bila ada kekurangan dan lain sebagainya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.